Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda dan menemani Anda sampai 1 jam ke depan. Tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind it's not everything. Pikiran bukanlah segala-galanya. But everything comes from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, manage your mind. Jadi, kelola pikiranmu. Baik, bisa Dharma TV. Acara ini sudah bertahun-tahun ada di Dharma TV. Dan ini memang sangat penting karena semenjak kehadiran guru agung kita di dalam Buddhism sebelum Masehi, 2000 tahun ya berarti ya, sebelum Masehi, itu terus-menerus ajaran ini tetap hidup karena persoalan manusia ternyata berasal dari hal-hal itu saja. Baik, kita akan membahas salah satu tema yang menarik, yaitu pengertian, faedah, dan cara melaksanakan bawana. Dan jangan lupa di akhir sesi atau segmen terakhir Manage Your Mind, kita akan lakukan meditasi bersama. Luar biasa sekali. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat-sangat berharga. Kita sapa dulu Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijaya Mahatera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita ciptakan kebahagiaan dimanapun juga berada untuk membangkitkan kebijaksanaan sebagai terang benderang kepada semua makhluk sehingga kita mendapatkan jalan damai dan bahagia itu. Ya, Bante, sebelum masuk ke pengertian bawana, saya ingin tahu alasan kenapa di Dharma TV sekian belas tahun ada acara Manage Your Mind. Apakah benar yang saya sampaikan? Sesungguhnya begini toh. Indonesia ini jadinya korupsi, kan tata kelola keuangannya nggak beres, mereka harus dibereskan toh. Maka itu kita juga terjadi korupsi dalam pikiran kita, cara berpikir kita selalu salah. Maka itu ini sangat penting ditata ulang cara berpikir kita supaya kita tidak selalu korupsi terus. Tapi mereka tidak sadar tapi selalu tetap korupsi. Padahal hasil akhirnya menderita gitu ya. Lah ya itulah. Masuk penjara, nama baik keluarganya tercemar. Ya itulah yang namanya manusia itu salah persepsi. Karena mereka, saya dengar itu mengapa terjadi korupsi terjadi karena dia dapat info dari tempat gurunya. Kalau kita korupsi itu tidak apa-apa, asal 10% kasihkan ke tempat mereka gitu. Jadi dosamu tak tanggung, hilang. Jadi itulah ajaran yang salah diajarkan kemana-mana. Akhirnya korupsi merajalela, nggak ada yang takut. Wong dosaku sudah hilang kok, 10% aku sih untung toh. Jadi itulah yang menjadi masalah kekeliruan dalam mengajarkan agama. Ya, apakah pengajar agama, pembawa agama-agama, pembawa berita baik ini, apakah bertanggung jawab terhadap umatnya, Bante? Otomatis, kalau ajarannya salah, dia akan membuahkan buah yang salah juga. Salahnya dia juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia mengajarkan dengan tepat, benar, buahnya juga kebenaran. Dia tidak akan menerima hukum yang jelek. Maka dengan demikian inilah tergantung mereka, dia bijaksana atau kalau tetap terus ya kebacut. Jadi dia harus sadar bahwa itu yang diajarkan bukan kebenaran, harus sadarin. Kamu tak bujui. Dek kalau gelem ikuti aku salamu dhewe lho ya. Ngono seharusnya. Blak-blakan. Ini kebodohan yang tidak memahami bahwa hukum karma atau hukum karma itu tidak main-main ya. Itu mutlak. Hukum karma bukan ciptaan Sang Buddha. Ya. Tetapi sudah ada begitu adanya. Jadi pengertian ini harus dipahami. Ya. Bukan Sang Buddha yang menciptakan hukum karma. Hukum karma itu aksi negatif tetap negatif, aksi positif tetap positif. Tidak ada yang dikatakan, kamu positif karena tidak ikut agamaku, sorry ya, tidak masuk surga. Itu penipu juga. Padahal sebenarnya ajaran agama sesederhana itu loh, Bante. Lah iya, gampang hukum itu loh. Lah iya, gampang itu aja lah. Harusnya kan sudah kita tunduk saja pada hukum itu ya, karena memang harus tunduk ya. Kalau iya, tapi kalau dia mengajarkan tabur, tuai, dia percaya. Betul. Tapi kalau menyimpang kan lain lagi. Kan ada surat apa itu jual beli dosa toh. Nah itu akhirnya diselewengkan untuk kepentingan. Jadi itu timbullah pertentangan mereka sendiri. Iya, kalau ada yang seperti itu berarti
yang mengajarkan itu masih bodoh karena hanya memahami hukum karma aja nggak ngerti gitu. Padahal itu dasar dari semua hukum yang ada gitu kan gitu Bante. Mas jangan diikuti lah. Ya, lah ya kita tegas yang sampah jangan diikuti. Kita cari yang berlian gitu aja. Iya malah menjerumuskan akhirnya. Baiklah balik ke bawana Bante. Apa sebenarnya pengertian bawana ini Bante? Pengertian itu artinya pandangan kita itu sudah benar. Bagaimana menciptakan bawana? Bawana itu artinya bisa dipakai ke dalam dunia. Apa yang kita lakukan secara dunia itu kok selalu rugi, membawa kita menderita. Kita tahu apa yang menyebabkan kita rugi, apa yang menyebabkan kita menderita. Nah, jangan diulangi lagi hal itu. Demikian juga apa yang kita kerjakan ini dapat hasil. Ada yang hasil kita dapatkan, ada keuntungan yang kita peroleh. Dan kita tingkatkan lagi. Bagaimana meningkatkan pendapatan itu? Dengan cara seperti ini, digunakanlah ke sana. Begitu juga dalam diri kita. Kita mungkin ada ucapan-ucapan yang salah-salah yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita jangan mengulang kesalahan itu lagi. Lalu kita sekarang mengucapkan yang benar, yang baik, yang berguna. Ini baik, ini berguna. Ayolah kita ulang-ulang kata-kata yang positif, yang berguna itu. Itu namanya bawana. Demikian juga tingkah laku sama. Ada perbuatan-perbuatan negatif yang pernah kita lakukan, jangan diulang lagi. Ada perbuatan-perbuatan baik ini kita tingkatkan terus-menerus. Karena itu baik, itu berguna. Pikiran kita juga sama. Pikiran kita semua ada sama. Ada cara berpikir kita ada salahnya. Salah, tapi jangan diulang lagi. Cukup. Sekali yang kita pikirkan, karena kita tahu itu salah, jangan diulangin. Lalu kita bangkitkan. Cara berpikir yang benar itu sudah kita jalankan. Ya, kembangkan terus, berulang-ulang. Supaya kita memiliki pola berpikir yang selalu positif, yang benar, yang baik, berulang-ulang sebanyak mungkin. Sehingga Sang Buddha katakan secara singkat, stop semua aktivitas yang negatif. Ayolah kita bareng-bareng penuh semangat, berjuang meningkatkan yang positif. Akhirnya bagaimana mensucikan? Kalau batin kita kotor, jangan diulangi yang kotor. Kalau ini bersih, bangkitkan yang bersih itu berulang-ulang untuk meningkatkan lebih bersih, lebih murni, lebih sempurna. Seperti itulah yang namanya bawana. Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha itu bisa diterapkan secara duniawi, bisa diterapkan secara spiritual. Itulah namanya kesunyatan yang lengkap, universal. Apakah bawana sama dengan samadhi? Bisa juga kan, bisa dikatakan untuk pikiran toh. Samadhi itu selalu membahas pikiran. Pikiran yang tertata dengan rapi, tertata dengan tepat arah, tertata dengan menuju kedamaian, menuju yang arah benar, bisa dikatakan samadhi. Samadhi dan meditasi bedanya apa? Ya itu hanya cuma kata-kata saja. Oke. Tetapi kalau kita lihat samadhi itu kan memang diambil dari Sang Buddha punya cara kata-katanya. Meditasi itu kita ambil dari meditation, dari bahasa Inggris, lalu diganti ke bahasa Indonesia meditasi. Jadi meditation itu adalah bagaimana kita bisa memusatkan pikiran kita untuk mencapai ketenangan, fokus di sana, konsentrasi, ya samadhi jadinya. Konsentrasinya di ketenangan berarti? Bukan? Ya seperti itu. Orang-orang bilang ada yang salah loh menafsirkannya Bante. Meditasi adalah fokus. Fokus pada apa? Fokus pada nafas kan? Ada fokus yang pada satu titik seperti itu. Tapi tujuannya apa? Kan gitu. Ya itu. Banyak yang rancu dengan itu. Jadi sebenarnya tujuan meditasi adalah fokus ke ketenangan batin itu sendiri dengan mengamati antara lain keluar masuknya nafas. Ya. Begitu ya? Ya itulah, jadi istilahnya memang dari Sang Buddha ini ada 40 objek meditasi ya. Jadi 40 objek itu bisa dipilih berdasarkan sifat-sifat manusia. Manusia itu dibagi sifat-sifat yang mana yang dominan. Kalau saya misalnya Bante, saya mendingan apa nih fokus meditasi saya? Lah ya itu hanya Sang Buddha yang bisa mengetahui sifatnya gimana. Kecuali kalau kamu ada menulis saya tuh sukanya ini dengan belak-belakan, dari situ nanti baru bisa kita nilai. Kalau disuruh gitu kan kamu tidak berani, waduh
Badinya kan tahu nanti sifat saya gimana, jadi tidak terbuka, akhirnya sulit juga. Makanya saya sukanya soto. Jadi sifat-sifat manusia itu memang ada yang keserakahannya kuat, kebenciannya kuat, nafsunya kuat, ya. kegelisahannya kuat, kecurigaannya kuat. Nah, itu. Pokoknya itu yang berlebih-lebihan tuh harus dikenali gitu ya. Ya, itu jadi kan istilahnya Sang Buddha itu kalau dia condong ke kiri, ditarik ke arah kanan. Kalau dia condong ke kanan, ditarik ke arah kiri. Ya. Itulah dia diambil untuk menjadi tengah, terus di tengah-tengah supaya kita itu tidak terlalu ekstrim. Ya. Baik. Jalan tengah itu tadi ya. Iya, itu. Gak ke miring ke kiri, miring ke kanan. Baik. Pemirsa Dapat TV tentunya menarik sekali pembicaraan kita ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah satu ini. Ya, apa kabar bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami di YouTube Dhamma Televisi. Tentunya acara ini secara berkala sudah belasan tahun kami adakan, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi perkembangan batin kita. Bagi Anda yang mungkin masih merasa stres, frustasi, bingung menghadapi kehidupan ini, cobalah buka channel atau konten-konten di YouTube tentang Manage Your Mind, dan ini sangat bisa membantu dari apa yang sedang Anda hadapi. Baik, bisa Dhamma TV, kita lanjutkan tadi. Bante, apa perlu mencari tempat yang cocok untuk melakukan bawana? Jadi memang Sang Buddha sudah menekankan tempat itu adalah sarana yang penting juga untuk kita pikirkan, analisa. Jadi karena kalau kita sekarang tadi yang dikatakan paliboda, banyak penghalang-penghalang ketenangan. Kalau kita masih tetap di tempat penghalang-penghalang itu, kita kesempatan untuk latihan kan banyak terhalang. Coba kalau kita cari di tempat yang lain. Seperti gampangnya saya, waktu dulu di Thailand saya kan tidak ada tugas apa-apa. Di situ kita bisa banyak waktu 24 jam di tangan saya untuk meditasi terus. Coba kalau kita sekarang saya datang ke Indonesia, tugas begini kan menghalangi meditasi. Kita harus ceramah lah, mendidik lah, mengarahkan inilah, ada masalah itu, ada kegiatan ini, itu macam-macam. Kan itu yang menghalang. Jadi tempat itu di mana kita jauh dari masalah, disitulah kita ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah pribadi yang ada di dalam pikiran kita, supaya kita bisa menata dengan tepat dan berani, buang semuanya yang kotor, yang sampah, tidak ada gunanya, tinggal yang jernih, bersih, hening. Disitulah kita akan lebih banyak kesempatan melihat dalam batin dan pikiran kita. Tetapi kalau kita sudah di kota, di wihara, ada banyak masalah, banyak hal yang harus diselesaikan, banyak halangan juga, waktu terhalang untuk menggunakan meditasi. Seperti itulah. Jadi penting tempat itu. Iya, berarti tapi bukankah berarti semakin lama semakin piawai nih, makanya bahasanya Bante ini, piawai gitu. Ya, itulah yang sekali masuk berapa ini langsung bisa cepat membersihkan lagi. Seperti itu. Maka dari itu kita harus latihan sampai mahir terlebih dahulu, baru kita berani terjun ke masyarakat seperti itu. Ya. Kalau kita masih meditasi, tahu dapat ilmu sedikit, keluar pamer ilmunya, aku kemarin gini dapat ini nih, wah senang dah loh, merasa sudah hebat. Akhirnya ya itu kan akan mengganggu juga dia. Maka dari itu dengan demikian, sebelum kita mencapai yang terbaik, ya kita jangan terlalu show, keluarlah gitu. Ya. Sebenarnya adakah waktu yang paling cocok untuk melakukan bawana ini? Sesungguhnya tiap detik, tiap menit, tiap saat kita bisa melakukan bawana yang sebaik-baiknya. Karena Sang Buddha ini adalah sangat-sangat memahami dengan jelas dan terang. Kalau kita lihat kitab suci, hanya Sang Buddha yang mengatakan pikiran manusia itu sangat aktif, luar biasa. 2600 tahun sudah berani mengatakan setiap detik itu 10 × 12. Ada tidak agama mengatakan begitu? Aktivitas pikiran itu 10 × 12. Sangat cerdas sekali. Jadi 1 triliun gelombang pikiran yang luar biasa yang dipancarkan terus. Maka dari itu berarti tiap detik kita harus mengendalikan, mengontrol pikiran kita, arahnya harus tepat. Kalau dibaba-baba, dibiarkan, ya wajar.
kebanyakan orang bingung, gelisah, kacau, frustrasi, kecewa, stres, karena dia membiarkan yang ada yang negatif. Tetapi kalau dia sudah tertata rapi, aku sebenarnya punya pegangan, aku ingin seperti ini. Mensugesti terus, sadar damai itu dibangkitkan berulang-ulang, tidak memberikan sedikit pun pikiran negatif muncul. Berarti kan dia sudah tahu arah pikiran itu mau kemana, mengerti bahwa ini loh yang harus dilakukan. Kalau kita tidak tegas untuk melakukan seperti itu, tidak tegas untuk memahami, pikiran kita itu semburat, kacau, stres, tapi tidak mau merubah. Kalau kita mau merubah ya kita sendiri harus mempraktekkan. Ucapkan sadar, damai, sadar. Apa sih sulitnya? Oh, nggak usah bayar. Kecuali, kamu berapa kali? 1000 kali? Oke, $1000. Nah, itu kan berarti kan bayar. Nggak mau ya toh? Oh, nggak bayar, oh gratis kok. Ya, lakukan sendiri gitu ya. Lakukan sendiri, berjuang sendiri. Makin banyak, makin bagus. Oke, berarti apakah meditasi bawana itu harus duduk bersila? Semua posisi, jadi baik berdiri, duduk, berjalan, maupun berbaring, latihlah untuk menciptakan pikiran yang indah, penuh kedamaian dan penuh kesadaran. Itu aja. Terus bedanya dengan vipassana apa? Vipassana itu adalah memahami fenomena semuanya itu, baik yang di luar itu berubah yang begitu cepat. Perubahan itulah yang membuat kita jadi masalah, yang dikatakan penderitaan akan muncul. Tetapi perubahan dan penderitaan yang ada itu ternyata tidak ada satupun yang bisa kita kuasai sesuai dengan keinginan kita. Itu yang dikatakan di situ tidak ada aku yang memerintahkan sesuai dengan keinginan kita. Kita juga di dalam kita juga sama. Semua tubuh kita ini berubah yang begitu dahsyatnya. Pikiran tiap detik 10/12. Tubuh kita tiap detik itu Sel-selnya juga kelihatan juga berubah tiap detik itu. Jadi semuanya berubah. Dunia ini bergerak, kita nggak tahu ini bergerak. Kalau dikatakan dunia ini bergerak tiap detik 30 kilo. Mungkin orang bilang bantainya gila, dari dulu nggak gerak-gerak tubuhnya, kita tetap di sini kok. Bantainya bilang 30 kilo. Wah, pengetahuan sudah mengatakan itu bergerak. Ya. Demikian juga matahari kita ini bukan diam, dia bergerak terus mengikuti, terus bergerak. Semuanya bergerak, tidak ada satupun yang diam. Jadi itulah yang dikatakan, apapun yang bergerak, apapun yang jadi masalah, semuanya kosong, tidak ada apa-apa. Disitulah kita akan bisa meningkatkan penderitaan gara-gara aku maunya seperti ini. Kalau akunya kosong, kita bebas dari penderitaan. Jadi semua orang yang ingin bebas dari penderitaan harus mengosongkan egonya. Egonya dikosongkan, dia tidak akan menderita. Kalau ada egonya, dia pasti menderita. Itu aja, simple. Simple, Bante. Ya. Mengatakannya simple, tapi kita dididik dari kecil untuk ego ini yang selalu diangkat. Ya, itu namanya itu kan pendidikan keliru. Program yang salah diisikan yang salah, toh. Maka itu kita sekarang harus demonstrasi ke dalam pikiran sendiri, diprotes, ditata ulang cara berpikir yang salah, buang semuanya. Itu sampah. Aku nggak mau bangkitkan yang berlian ini. Nah, iya betul, Bante. Nah, kita mesti menyelamatkan generasi muda yang paling awal ini, Bante, karena mereka kan yang harus diprogram yang benar. Ya, itu ibu-ibu, bapak-bapak yang cerdas, bijaksana, yang melihat Dhamma TV, ya mereka itu punya tugas itu berat, ya, mengajar berat seperti itu, tidak gampang. Benar, karena ego kita dari kecil udah diangkat-angkat, dibentuk gitu. Habis ternyata setelah kita mengerti, harus dihancurkan kan, tanpa ego seharusnya kan. Ya, kalau perlu pakai bom atom toh. gimana itu berarti? Apakah bawana itu bermacam-macam? Ada macamnya? Ya, bawana itu kan istilahnya kita harus tahu yang tadi yang saya katakan, apapun yang negatif jangan dilakukan lagi. Apapun yang belum kita lakukan jangan dilakukan. Orang lain sudah lakukan yang negatif itu, kita belum melakukan, jangan diikuti seperti itu. Yang positif yang sudah kita lakukan, teruskan. Ada positif orang lain sudah jalankan, yang aku belum jalankan, ayo kita kembangkan yang positif itu. Jadi bawana itu dengan meditasi itu pasti nanti kita akan bicara yang berbeda. Karena meditasi itu kan dibagi menjadi 40 objek.
Kalau bawana ini ya cukup 4 faktor ini kita pahamin semua, baik secara duniawi maupun secara pikiran, ucapan dan perbuatan. Apapun yang negatif jangan kita ulang lagi. Yang belum negatif, yang belum kita lakukan jangan dilakukan. Itu. Apapun yang positif yang sudah kita jalankan kita tingkatkan terus. Apa yang positif yang belum kita jalankan, yang memang lebih positif lagi, kita bangkitkan, kita kembangkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilihat-lihat itu ya itulah. Jadi ajaran Sang Buddha itu baik untuk spiritual, baik untuk dunia, semuanya bisa dipraktekkan. Maka itu di Jepang, di Tiongkok, dia pakaikan itu. Di Thailand majunya pesat. Kalau di Indonesia, mau maju, mau ke atas yang menentukan. Sembahyang minta ke atas. Akhirnya nggak maju-maju, njaluk kabeh. Sembahyang minta soge, nggak soge, nggak mau kerja. Iya. Waduh, mak jelek ini ya. Oke, baik. Nih, apakah manfaat bawana akan muncul sesuai kondisi atau keinginan seseorang yang melakukannya? Otomatis jadi keinginan yang positif itu bolehlah kita tingkatkan, tetapi kan keinginan itu memang ada positif juga ada negatif. Kalau positif itu dengan pengertian kita bahwa ini memang harus dikembangkan, yang ini tidak boleh dikembangkan, yang dikembangkan akan membawa kemajuan, yang dikembangkan akan membuat kita lebih tenang, yang dikembangkan akan membuat tingkat quality batin kita tambah maju lagi. Nah, itu yang kita pahamin seperti itu. Jadi keinginan seperti inilah yang dikatakan berdasarkan pengertian bahwa ini membawa kemajuan kita. Ngapain kok tidak dikembangkan? Kalau ini tidak membawa kemajuan, kita sudah salah jalan dari dulu seperti itu, nggak maju-maju, ngapain diteruskan? Seperti ini. Kalau kita mau kaya hanya doa saja, nanti kejatuhan 100 kilo emas misalkan, kita dibujui terus dari dulu kita kaya, pasti kaya, nanti atas yang kasih emas kamu 100 kilo, nggak dapat tuh. Terus yang gendam penggandaan uang, ternyata kenapa nggak kaya duluan aja sih dukunnya? Ya penggandanya sudah kaya, nggak mungkin akan lakukan seperti itu toh. Jadi kan sudah tahu tingginya logikanya seperti itu. Baik Bante, ini baru kulit-kulitnya nih yang kita bahas ya, belum masuk ke dalam dan belum prakteknya. Ini akan penasaran nih. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya banyak hal-hal yang sangat harus kita kaji lebih dalam, dan bagi perumah tangga mungkin seperti saya itu berproses juga di dalam kehidupan berumah tangga dengan berbagai macam problemnya, dan kita harus tetap bisa terkendali. Itu sesuatu yang wah luar biasa perjuangannya Bante ya. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan lupa di segmen akhir kita akan melakukan meditasi bersama ahlinya meditasi Biku Dhamma Wijaya Mahathira. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya di pengertian, faedah dan cara melaksanakan bawana. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Bante Dhamma Wijaya. Bante, bagaimana bawana ini dipergunakan oleh perumah tangga di kehidupan sosial mereka? Ya sekarang kan begini, Sang Buddha ini mengajak kita untuk paham bahwa kita itu hidup bermasyarakat. Itu ada 2 faktor yang kita temuin. Ada yang katakan asewana bhalanang, kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang tidak pandai cara ngomongnya, tidak pandai cara tingkah lakunya. Jadi diomongkan hal-hal yang buruk, yang kotor-kotor, yang jelek. Yang dilakukan juga sama, jelek dan kotor. Jadi kalau kita bergaul dengan mereka, kemanapun juga, orang ini kok selalu bicara si A itu jelek, si B itu jelek, si C itu jelek, biku ini jelek, romo ini jelek, pastor itu jelek, kiai itu jelek. Jadi semua dikatakan jelek. Si kape itu aku loh. Nah, jadi dengan demikian kan sudah tahu ini busuk cara ngomongnya toh. Jadi orang yang seperti ini kita harus hati-hati, jangan bergaul sama mereka. Karena kita tahu bahwa pikirannya sudah kotor, jelek, sampah-sampah yang diucapkan ke teman-teman kita, supaya kita juga terisi oleh sampah-sampah itu. Jadi kita jangan mau menerima sampah-sampah itu. Itu tidak ada manfaatnya. Kita ngapain mereka ngomong kepada kita? Kita buang. Jangan bergaul sama orang itu. Itu namanya bawana adalah berusaha tidak berkumpul pada orang-orang yang bodoh seperti itu. Tetapi kalau dia berkumpul sama orang-orang yang bijaksana, loh,
omongannya kok api, nasihatnya kok bagus, pengarahnya kok tepat. Ini semuanya aku dengarkan kok membuat aku adem ayem. Misalkan kita nonton di TV-TV yang ada di Indonesia, nggak ada loh sih yang bisa ngelawan Dhamma TV. Hanya Dhamma TV satu-satunya, siapapun yang mendengarkan, menerima, oh ya benar ini, oh ya betul itu, oh ya itu bisa membuat aku lebih adem ayem. Nah, dengan memahami seperti ini, nonton TV yang lain tidak bermanfaat, kita membuang waktu ke sana. Nonton ke Dhamma TV, aku dapat manfaat, dapat ide-ide, jadi kebijaksanaanku berkembang, aku dapat pengetahuan, aku tahu cara mengatasi kehidupan ini. Itulah yang namanya dikembangkan yang positif, yang berguna ini, kita bergaul, kita sering kontak, sering mendengarkan hal-hal yang positif itu. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan bhawana itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman kita itu modelnya seperti apa, ucapannya gimana, tingkah lakunya gimana. Kalau itu bobrok, jelek, busuk, sudah Sang Buddha katakan jangan bergaul sama mereka, jangan mengulang untuk mendekat sama mereka, menjauhlah. Kalau kamu mendekat, kamu akan terkena sampah-sampah itu. Kamu akan dicap orang lainnya, kamu juga sampah sama seperti mereka juga. Karena kita grup mereka toh, dianggap seperti itu. Tetapi kalau kita ikut grup yang baik, yang bagus, yang indah, ucapannya menyenangkan, ucapannya berlogika, ucapannya selalu benar, menunjukkan jalan yang tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya, kita akan dapat pencerahan, mendapatkan ide-ide, mendapat inspirasi, mendapat pengetahuan yang tidak didapat di tempat yang lain. Dengan demikian inilah media itu juga seperti teman kita. Media mana yang bagus kita tahu, itu bagus, itu bermanfaat. Ini tidak bagus, ngapain kita lihat? Misalkan media itu membahas masalah politik, jadi politik saling menjelekkan sini, menjelekkan sana, tidak ada bagusnya. Nonton di WA juga begitu, saling menjelekkan. Jadi tidak ada satupun yang tepat arahnya, tepat gunanya, membicarakan yang bagus, yang berguna bagi kita, berguna bagi semuanya, berguna bagi pribadi juga. Jadi dengan demikian ini yang menunjukkan pembicara-pembicara yang menjadi pemimpin itu ternyata mereka belum bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana akan memimpin mereka? Maka itu kita harapkan, Sang Buddha malah mengharapkan kalau bisa tiap-tiap orang itu jadilah presiden masing-masing yang mampu memimpin pikirannya sendiri. Jangan menggantungkan sopo yang jadi presiden. Aku pilih yang si A, si B, si A, si B sendiri. Kalau sekarang ini ya tidak ada satupun yang mampu memimpin dirinya pribadi. Bagaimana kita bisa menunjukkan dia akan jadi presiden? Seharusnya yang bisa menjadi presiden seharusnya saya. Yang sudah bisa menunjukkan gitu. Jadi itu otomatis karena jelas, nyata, tegas dan berani bahwa dengan cara seperti inilah yang dikatakan masing-masing mengaku aku yang jadi presiden karena aku sudah mampu mengendalikan pikiran, aku tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dibuang sampah-sampah, mana yang berlian yang kita masukkan. Jadi itulah mereka sudah tahu seperti itu, mereka pantas jadi presiden bagi dirinya sendiri yang memimpin pribadi yang kokoh, kuat, tak tergoncangkan. Di sanalah dia pantas menjadi presiden yang terbaik di dalam dirinya masing-masing. Itu toh. Saya itu. Begitu. Kita kampanye di sini. Ya, berarti seseorang itu harus selesai dengan dirinya sendiri ya, berarti. Tapi apakah itu bukanlah suatu proses yang sangat panjang? Sedangkan bahkan di Buddhism kita perlu tumimba lahir untuk bisa selesai dengan diri kita sendiri. Sebetulnya kita jangan pesimis seperti itu, kita merasa aku tidak sanggup seperti itu. Tetapi kita harus tahu apa yang Sang Buddha katakan, siapapun yang melatih dengan sungguh-sungguh 8 jalan utama, ya, dilatih dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak bisa 7 hari, 7 bulan, 7 bulan tidak bisa, 7 tahun. Kalau ini dilatih dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, perhatian, konsentrasi, full time, masuk, otomatis Sang Buddha katakan, siapapun menjalankan 8 jalan utama, dia bisa mencapai salah satu kesucian di saat 7 tahun yang akan datang. Oleh karena dia tidak mau sungguh-sungguh, nggak enak, nggak dapat duit kok.
Oh, masuk wihara nggak dapat duit apa-apa, cuma suruh meditasi, jalankan sila dengan baik, kembangkan pencapaiannya, nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Wah, dia tidak mau jalankan, ya nggak dapat. Maka dari itu dia bukan memikirkan materi, bukan memikirkan yang lain, yang dia pikirkan bagaimana jalan untuk menimbulkan bhawana yang tepat artinya, tepat gunanya, tepat manfaatnya, sehingga menimbulkan pencerahan yang agung. Salah satu kesucian akan dicapai. Nah, itu aja. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, buktikan dulu 7 tahun dia harus sungguh-sungguh dilatih. Kalau dia hanya sekedar ngomong tok, wah sulit lah, ini tidak bisa lah, karena dia tidak tahu caranya menjalankan semua itu. Maka itu dia harus ke tempat yang tahu, yang bisa menunjukkan jalan. Dengan melaksanakan dengan sungguh-sungguh, baru dia akan mendapatkan apa yang diharapkan itu. Pernah nggak diteliti Bante, dari sekian banyak biku yang mencapai tingkat kesucian apa ya yang utama gitu, berapa persen deh gitu kira-kira Bante? Kan tujuannya semua menuju ke nibbana ya harusnya ya Bante ya. Ya itulah sekarang begini ya, memang di dalam dunia ini makin lama makin merosot. Di zaman Sang Buddha itu kebanyakan mereka yang mencapai kesucian, mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi semuanya. Paticambbhidanyano. Itu yang semua ilmunya dia dapatkan semuanya. Hebat. Lalu setelah 1000 tahun kemudian turun dari Calak Binyo. Dia hanya memiliki 6 kemampuan, kehebatan itu. 1000 tahun lagi turun lagi. Zaman sekarang ini Tewijo, dia hanya mendapatkan 3 macam pengetahuan. Nah, nanti 1000 tahun lagi, dari 3000 sampai 4000 itu tinggal yang Vipassano. Vipassano itu yang mencapai kesucian yang tidak punya kesaktian apa-apa. Nanti 4000 sampai 5000 itu dikatakan mereka hanya mencapai anagami misalkan. Anagami itu tingkat kesucian yang sudah menurun juga, tingkatan ketiga. Tapi itulah yang dikatakan Sang Buddha sudah menjelaskan setahap demi setahap, penurunan demi penurunan, degradasi daripada perkembangan spiritual dari para suciwan itu juga seperti itu. Juga terjadi penurunan. Ya. Tapi kalau kita melihat zaman milenial, ini kan zaman keemasan atau zaman puncak kesadaran, walaupun sekarang kita masih di primitifnya milenial loh Bante, katanya Bante. Kalau kita lihat loh, primitif ini masih, tapi kan teknologi sudah nampak menembus batasan waktu bahkan dengan smartphone kita gitu. Menurut Bante, apakah tidak nantinya di puncak kesadaran itu justru banyak sekali orang-orang yang berkesadaran tinggi? Ya, tadi kan sudah saya katakan, kalau sekarang mereka itu AI yang dikembangkan, otomatis manusia itu lebih condong arah pikirannya, perhatiannya ke AI semua. Jadi bukan ke dalam. Jadi terbalik. Jadi pengetahuan Sang Buddha itu meminta kita masuk ke dalam, tetapi pengetahuan duniawi itu maunya keluar. Ya. Jadi otomatis jauh daripada apa yang kita harapkan. Jadi dia mau kalau kemajuan spiritual itu harus ke dalam. Jadi dengan demikian ini, siapapun juga yang masih mengejar AI di luar diri kita itu masih terlalu tidak akan bisa mengembangkan spiritualnya. Tapi mungkin AI adalah salah satu produk dari orang-orang yang masuk ke dalam sehingga dia menghasilkan sesuatu produk AI. Siapa tahu Bante. Kita masih di pintunya, belum milenial ini Bante. Ini penasaran nih, kayaknya mesti lahir lagi nih di zaman puncaknya Bante. Ketemu lagi ya Bante. Baik-baik, bisa dapat TV, kita banyak bercanda di sini ya. Oke, kita akan masuk nanti di segmen keempat untuk melakukan meditasi bersama. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sampai ketemu nanti. Baik, yang dinanti-nanti tiba dan kita akan bersama-sama melakukan meditasi tentunya dengan bimbingan oleh ahlinya, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kecanggihan demi kecanggihan ternyata tidak membawa kecanggihan ke dalam batin dan pikiran kita. Siapapun yang ingin canggih di dalam batin dan pikirannya, ahli di dalam tata kelola batin dan pikirannya, mereka harus berani masuk ke dalam pikiran, melihat
ke dalam pikiran itu. Siapapun yang terus-menerus melihat ke dalam pikirannya, tidak ada satupun yang ingin bingung, gelisah, takut, cemas, frustrasi, dan stres. Maka dari itu, mereka harus tahu bagaimana membuang dan menyingkirkan supaya kita tidak mengulang cara yang salah dan tetap membangkitkan pikiran-pikiran negatif itu. Tetapi sekarang kita bersama-sama bagaimana berusaha membangkitkan pikiran-pikiran positif yang ternyata mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Alangkah indahnya kita semangat berjuang dengan sungguh-sungguh untuk terus-menerus membangkitkan pikiran-pikiran positif itu, sehingga damai dan bahagia akan secara terus-menerus mengikuti kita tiap detik, tiap menit, tiap jam, dimanapun juga pikiran yang kita bawa selalu ada sadar damai. Sadar damai. Disitulah kebahagiaan kita akan terwujud dengan nyata, jelas, dan kita sudah mampu menyingkirkan ketidaktahuan pikiran kita lari ke arah mana. Tetapi sekarang pikiran kita tahu larinya hanya ke arah sadar damai terus menerus. Disitulah yang dikatakan damai dan bahagia, fokus di dalam bhawana, mampu menciptakan energi positif yang terus menerus. Itulah sumber kebahagiaan kita. Mari kita duduk, rileks, santai, dan ucapkan dalam batin dan pikiran kita sekedar sadar damai, sadar damai, sadar damai. Meditasi mulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Sekarang kita berusaha untuk membangkitkan cara berpikir yang benar di dalam cinta kasih itu.
yang sering kita ucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ucapkan terus-menerus dalam pikiran, sadar damai, sadar damai, sadar damai. Buah kebahagiaan akan kita dapatkan. Semoga semua makhluk bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua kesakitan, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Tetapi kita masih memiliki pikiran negatif itu. Maka kita bertekad masukkan semua pikiran negatif itu dalam kotak. Tetapi kita masih terbiasa masuk di dalam sampah itu. Akhirnya kita menderita, kita benci, kita takut, kita banyak masalah dalam pikiran kita. Maka Sang Buddha meminta kita, tariklah kesadaran di luar kotak. Hanya sekedar mengamatin, mengetahui, sadar saja. Memang di dalam kotak itu ada penderitaan, ada ketakutan, ada masalah, ada banyak pikiran negatif. Tapi yang sadar dan tahu saja ini, tetap tenang, tetap damai, tetap sadar saja. Mampu memisahkan, inilah batin kita. Dan yang menderita itu permainan pikiran kita. Kalau memang pikiran seperti itu, sudah terbiasa seperti itu, biarkanlah seperti itu terlebih dahulu. Perkuat, masuk dalam kesadaran yang sangat-sangat kuat dan kokoh. Sekedar tahu dan amatin saja. Karena itu pikiran, aku tidak mau ngikutin pikiran. Masuk aja dalam kesadaran yang sadar, sepenuhnya sadar. Disitulah letak dari bebas penderitaan kita. Mari kita bersama-sama mengulangi cinta kasih yang akhirnya kita bersama-sama mengucapkan, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Mengulang dan mengulang terus cinta kasih ini akan menjadi pola berpikir cinta kasih akan terwujud bila mana tata cara menata pikiran dengan tepat arah, tepat manfaatnya, pasti buah kebahagiaan akan kita peroleh. Mari kita ulang bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua kesakitan, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari semua masalah, bebas dari semua apapun yang tidak kita inginkan. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Mari kita ulang bersama-sama dalam pikiran kita secara pribadi terus-menerus. Mudah-mudahan sugesti ini menjadi nyata di dalam pikiran kita bersama. Meditasi cinta kasih kita mulai.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Baik, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, semoga meditasi bersama ini akan terus dilakukan di rumah oleh Anda dan keluarga tentunya untuk mendapatkan lebih banyak ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan ini. Saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hoto, Namo Buddhaya, kebahagiaan menjadi milik kita bersama, selalu muncul sadar damai di dalam pikiran kita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sadhu, sadhu.